kemurahan-Mu, berkat-Mu bagi kami selalu baru bagi kami sekalian. Kami mau menyaksikan akan kebaikan-Mu. Kami mau mengungkapkan seluruh isi hati kami atas segala perbuatan tangan-Mu di tengah-tengah penyembahan hari ini ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon kepadamu, Engkau kuduskan dan layakkan kami. Ketika kami berada di hadapan hadirat-Mu, kami akan senantiasa ditolong oleh Tuhan. Kehidupan kami ini layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan Tuhan kenangkan. Kami mau lebih dalam lagi dalam penyembahan hari ini. Itulah sebabnya kami mohon kepadamu, mulai dari awal sampai berakhirnya jam penyembahan kami hari ini, kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman 178, Damai yang Padaku. Nyanyian Kemenangan Iman 178, Damai yang Padaku. Baik yang pertama kita nyanyikan secara bersama-sama, baik kedua dinyanyikan oleh semua kaum pria, baik ketiga kaum wanita, dan refnya kita nyanyikan bersama-sama.
berdiri, sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman gereja Kibait. Kita mulai 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma dari manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengurus, Kami Suami, Imam Besar, dan Raja segala raja yang akan datang pada waktu. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keinginan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian. Dipersilakan kepada Ibu Pendeta Christina Salimbongang untuk menyampaikan kesaksian. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya pulang kampung ini. Saya hidup baru di Kibait, terima Yesus. Tuhan panggil saya di Kibait menjadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, kita bersama-sama di Papua melayani Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang mengizinkan saya boleh beribadah dengan Ibu Bapa di tempat ini. Kedua, saya mengucap syukur kepada Gereja Kibait Sentani yang sudah duduk bersama-sama kami dalam duka waktu Bapak Noel Tuhan panggil. Terima kasih. Ketiga, saya bersyukur untuk Bapak Guru dan Ibu Mega yang baru-baru menikah, tapi saya kaget juga setelah 1 minggu ada berita duka, dan sebagai manusia saya sedih karena Bapak Pamurung dan Ibu adalah teman saya dalam iman. Saya dengan Ibu Pamurung terakhir naik gunung di Abe waktu Ibu jatuh dan sakit. Waktu itu hari ulang tahun perkawan dan saya khotbah di sana dan kami dua naik ke atas, tapi setelah itu kami tidak pernah naik lagi. Dan saya sedih, saya tanya Tuhan, ini Pak Mega ini dengan Julius ini baru saja melangsungkan pernikahan, kenapa Tuhan panggil bapaknya? Tapi Tuhan Roh Kudus ingatkan di hati bahwa Tuhan izinkan dia hanya untuk memberi restu kepada anak bungsunya untuk menikah. Dan saya puji Tuhan, terima kasih. Dan yang ketiga, saya mengucap syukur Tuhan izinkan saya berada di Papua bersama-sama dengan Ibu Bapak melayani Tuhan. Saya datang di Papua tahun 86 setelah saya tamat STT Jepre, dan saya menikah dengan Bapak Noah dan kami datang di Papua. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kibait Sentani, karena ulang tahun jadi saya mungkin remet sedikit bagaimana kita berada di Papua. Tahun 86 saya datang di Papua, saya tidak langsung ke Jayapura, tapi saya ke Timika karena suami saya melayani di Timika di Freeport, di dalam Freeport yaitu Tembagapura, Gereja Tembagapura. Di sana kalau mau melayani Tuhan tidak bisa masuk menyolong begitu, jadi Bapak masuk lewat guru agama di sekolah perusahaan dan jadi gembala sidang di sana. Dan tahun 86 dia jemput saya dari Tumpanda, waktu itu saya guru di STA Makale deh, dan melayani di Baku. Dan puji Tuhan saya datang mendampingi dia. Dan kami di sini selama beberapa tahun. Tahun 88 Gereja Kemainjil hadirkan kami untuk jadi dosen di STT Walter Post di atas, dan kami dikirim ke Filipina belajar dari tahun 88 sampai 94. Saya mengucap syukur untuk itu. Saya tamat STA Makale tahun 79.
tamat BTH di Ujung Pandang 85, dan kami ke Filipina dengan suami mendampingi dia. Jadi kami keluar dari Freeport dan ada pengganti yang lain. Dan puji Tuhan, tahun 94 kami kembali ke Jayapura, tapi kami tidak ke Timika lagi, kami di sini karena memang dipersiapkan untuk jadi dosen di STT Walter Pos. Dan waktu itu Pak Henry Jacob yang ketua sekolah dan kami dosen biasa. Dan setelah beberapa tahun baru Pak Noah jadi ketua sekolah 2 periode, 3 periode. Dan kami bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan. Mengenai gereja Kibait, bagaimana berdirinya. Tahun 94 kami pulang dari Filipina, kami datang di Jayapura, kami lihat pemuda-pemuda kita Kibait banyak yang diangkat jadi pegawai. Dan rumah saya di AB itu jadi rumah hamba Tuhan, teman-teman datang bersekutu bersama-sama dan bertanya, Ibu bisa jadi gembala kami? Saya bilang, iya puji Tuhan, tapi saya ikut satu sopir kemana dia bawa saya. Terus mama bagaimana caranya ini kita ini? Saya bilang begini, mulai dulu dengan kelompok doa. Dan dia bilang bagaimana? Mulai di rumah saya, tidak apa-apa, berdoa kok, itu penting. Dan mulai kelompok doa di rumah saya. Dan setelah beberapa lama berjalan, di waktu itu Bapak David balik Ibu dan banyak-banyak yang diadu. Tapi orang yang duluan datang sudah bergabung dengan Kemainjil karena kita seasas tuh anaknya Jeffrey. Jadi tiba-tiba Pak Simoli sudah dari Ujung Pandang datang. Kami tanya, Bapak datang, saya tanya ke teman-teman, Bapak datang untuk meresmikan gereja Kibait di mana? Merauke. Kenapa Merauke duluan di sini? Saya tanya Pak Riman dan Nenek Kasa, kenapa? Bilang mama kita di provinsi jadi ada aturan yang keras dari pemerintah. Saya bilang bagaimana? Pemerintah bilang kalau ada gereja seasas di dalam, jadi kita Kibait sama dengan Kemainjil tidak bisa bawa gerejanya masuk. Saya bilang, oh begitu kah? Jadi berjalan waktu saya tanya Bapak doa, Bapak bagaimana ini anak-anak muda kita ini banyak di lorong-lorong gimana cari jalan sendiri, jadi bagaimana belum ada kelompok yang mempersatukan mereka. Bapak bilang mama peraturan begitu, jadi saya bilang mulai disuruh suamiku Bapak nanti di surga itu kita datang ke atas Tuhan tidak tanya berapa Kibait yang kau dirikan, berapa Kemainjil yang kau dirikan. Yang Tuhan tanya berapa jiwa kau datang bawa kepada Tuhan menyembah aku. Jadi Bapak biarkanlah anak-anak muda ini membuat kelompok mereka dan mereka menyembah Tuhan daripada dong terpisah-pisah di mana-mana. Jadi ya Bapak dua ini karena kebetulan suami saya orang Kemainjil, Bapak Beni Jai juga Yuda Maris, adik saya. Saya bilang begitu pikiran saya Bapak. Jadi bagaimana karena saya tanya mereka, saya sudah ketemu orang-orang di provinsi tapi susah, departemen agama susah kasih izin. Oh ya sudah begitu ya. Jadi sudah begitu kelompok doa jalan. Lama-lama karena di rumah saya di samping gereja Kemainjil, jadi saya bilang Nenek Kasa baru sudah ke rumah ke persekutuan ini. Baik mulai di Nenek Kasa. Setelah jalan beberapa waktu di Nenek Kasa, tambah banyak pemuda-pemuda yang gabung, semua sudah yang orang tua-tua sudah bergabung dengan Kemainjil duluan, jadi tapi lama-lama juga sekarang seperti Mama Kori ini sudah dengan Kibait, jadi bersyukur. Jadi waktu itu jalan di Nenek Kasa berapa lama, tambah banyak di rumah, kebetulan rumahnya Pak Beni Kiai di AB itu kosong, jadi akhirnya Kibait minta untuk beribadah di sana. Jadi beberapa lama di rumahnya Pak Beni Kiai, dari situ baru pindah di Mama Tua di apa itu ya Mama Tua buat gereja sudah persekutuan.
dan setelah itu naik di gunung dan sekarang sudah jadi gereja. Jadi begitu adanya gereja Kibait, saya bersyukur saya datang di sini. Ini cucu saya sudah pemuda lagi tambah tua. Jadi kita hanya sebagai alat di hadapan Tuhan. Kami menanam bibit untuk gereja Kibait. Hamba Tuhan datang menyiramnya dan Tuhan memberikan. Itu yang penting. Jadi kita bersyukur kalau hari ini saya ada di sini menghadiri ulang tahun cucu saya Kibait. Setelah saya hampir 40 tahun di Papua. Saya hidup dengan Pak Noah selama hampir 40 tahun, 40 tahun bersama dengan dia.